وضحاياكم فإنها على الصراط متياكم صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهود والشكر الحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berikan taufiknya untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya senantiasa kepada kita untuk kita taat selalu kepada Allah dan jauh daripada maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita anugerah, rahmat, maghfirah untuk kita dan keluarga kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita kesehatan untuk kita dan keluarga kita. Allah jauhkan kita daripada segala macam bala dan musibah. Allah angkat penyakit yang ada di antara kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita punya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, bakti kepada orang tua, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis yang dirahmati Allah, beberapa minggu lagi kita akan masuk ke Idul Adha. Idul Adha yang dikatakan oleh ulama afdal min Idul Fitr, lebih afdal daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha ini disebutkan, dicantumkan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli ay salli salata Idul Adha, salat Idul Adha, wanhar dan berkurbanlah. Idul Adha memang tidak terlalu meriah, tidak seramai Idul Fitri, tapi keunggulannya, pahalanya lebih mulia daripada Idul Fitri. Ada sedikit perbedaan antara Idul Adha dengan Idul Fitri, dan ini perlu diperhatikan. Idul Fitri dengan Idul Adha ini hukumnya sebenarnya nggak jauh beda, takbirnya sama, ya 7 kali, 5 kali. Yang membedakan apa? Yaitu Idul Adha dengan Idul Fitri ini punya 2 takbir. Ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mursal yaitu takbir yang dibaca kapanpun dan dimanapun, asalkan jangan di WC. Terserah, di pasar, di warung, di toko, di kamar, di rumah. Itu takbir mursal. Dan ini ada dua-duanya. Di Idul Fitri ada, di Idul Adha juga ada. Kapan batas waktunya? Batas waktunya yaitu dari ghurubus syamsi lailatul Id, terbenamnya matahari pada hari raya, sampai imam takbir Ratul Ihram di hari raya. Berarti mulai maghrib sampai jam 7, sampai imam memulai takbir sholat itu takbir mursal. Makanya kan lihat, terserah, nggak ada waktu, kapanpun. Sampai lihat ada pawai ya, jam 7, jam 8 keluar anak-anak muda bertakbir di mana-mana. Jam 9 bertakbir di mana-mana, asalkan jangan sampai keterlaluan, jangan mengganggu orang. Kalau sudah sekiranya jam 11 waktunya istirahat, maka jangan pakai pengeras,
Cukup di rumah dengan keluarga. Jam 2 bangun bertakbir, jam 3 bangun bertakbir. Nggak usah teriak-teriak ya. Keluarga di kamar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nggak usah rame-rame bertakbir. Itu takbir mursal. Mulai kapan waktunya? Batas waktu mulai terbenam matahari sampai imam takbiratul ihram. Itu ada di Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua ada namanya takbir muqayyad. Takbir yang diikat dengan waktu. Itu apa? Waktunya kapan? Takbir ini waktunya dibaca setelah sholat. Sholat apapun, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat qadha, bahkan walaupun sholat jenazah disunnahkan takbir. Dan takbir muqayyad ini hanya ada di Idul Adha. Idul Fitri nggak punya takbir muqayyad, hanya ada di Idul Adha. Kapan waktunya habib? Waktunya mulai tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, 5 hari. Subuh hari Arafah, tanggal 9 hari Arafah kan ya. Subuh itu bertakbir sudah. Kan belum hari raya, memang belum hari raya, bertakbir habis subuh hari Arafah tanggal 9 itu subuh takbir, zuhur takbir, asar takbir, maghrib masuk malam hari raya kembali namanya takbir mursal. Sekapan sampai pagi, besok paginya Idul Adha sudah takbir. Habis Idul Adha potong kambing, potong sapi, sholat zuhur takbir lagi, asar takbir, terus takbir setiap habis sholat sampai kapan? Sampai tanggal 13. Jadi takbirnya itu mulai 1 hari sebelum hari raya. Takbirnya itu bukan habis hari raya. 1 hari sebelum hari raya, mulai tanggal 9 subuh Arafah itu takbir sudah. Nanti dikira sama orang pas habis subuh tanggal 9 dipikir itu Adha. Ya, kalau takut fitnah nggak usah pakai mic, habis salat takbir. Ya nggak usah pakai mic, takut timbul fitnah. Tapi kalau orang paham, ngerti, oh ini sunnahnya kayak ini memang. Jadi itu namanya takbir muqayyad, hanya ada di Idul Adha. Jadi habis sholat takbir tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari bertakbir habis sholat. Idul Fitri ada. Ini banyak orang salah, perhatikan baik-baik. Idul Fitri tidak punya takbir muqayyad, sehingga tidak ada anjuran habis sholat bertakbir. Ada orang-orang Pak, ini tadi pagi misalnya ya, Idul Fitri pagi, Idul Fitri habis sholat zuhur bertakbir, tidak disunnahkan. Ini bertakbir berapaan? Tidak ada, tidak disunnahkan dan tidak dianjurkan, tidak ada. Makanya Idul Fitri jangan bertakbir habis sholat, tidak ada anjurannya. Nggak ada takbir muqayyad di Idul Fitri. Orang salah paham, salah kaprah. Idul Adha nggak mau bertakbir tanggal 9. Wah, ada di Lojanan pernah kejadian. Saya suruh tahun kemarin, saya suruh memang bertakbir mulai tanggal 9. Saya bilang, misalnya hari raya Idul Adha hari Kamis nanti ya, insya Allah hari Kamis Idul Adha ya, Rabu subuh, hari Rabu subuh bertakbir sudah. Hari Rabu nih, besok hari raya Idul Adha besok pagi. Sekarang hari apa?
Senin. Misal hari raya Selasa, maka sekarang mulai bertakbir sudah. Sekarang subuh hari Arafah, karena Arafah sekarang. Kalau besok hari raya, bertakbir mulai sekarang, itu sunnahnya. Kadang orang tanggal 9 nggak mau bertakbir, Idul Fitri, Duhur, Asar bertakbir. Yang tidak sunnah dilakukan, yang sunnah ditinggalkan, kan lucu. Ini banyak yang terjadi di kalangan masyarakat kayak ini. Ya, makanya Idul Adha mulai Arafah subuh bertakbir, Idul Fitri Duhur jangan, Asar nggak ada anjurannya. Takbir hanya di Idul Adha. Bisa dipaham? Nah, hitung dulu. Dan Idul Adha disunnahkan dipercepat. Ya, Idul Adha disunnahkan dipercepat supaya ada waktu untuk menyembelih. Ya, itulah. Idul Fitri sunnah diperpanjang, ditunda. Misalnya jam 7, sholat jam setengah 8 nggak masalah. Sampai jam 8 nggak masalah. Kenapa? Untuk memberikan waktu bagi yang belum zakat fitrah untuk berzakat. Sekarang Idul Adha disunahkan dipercepat. Apa? Supaya semakin luas waktunya menyembelih binatang kurban. Nah, masalah menyembelih binatang kurban itu sunnatun muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi. Menurut dua madhab sunnah, madhab Syafi'i dengan madhab Imam Ahmad bin Hambal sunnah. Dua madhab, madhab Maliki dengan madhab Hanafi hukumnya wajib. Kurban hukumnya wajib. Maliki, Hanafi kurban wajib. Syafi'i, Hambali mengatakan sunnah. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan la urakhis liman qadara 'alaiha ayyatruka. Saya tidak memberikan keringanan, tidak memberikan alasan bagi orang yang mampu berkurban tapi meninggalkan kurban. Gak ngasih alasan, gak ada alasan. Imam Syafi'i gak ngasih alasan. Seakan-akan Pak, walaupun Sidin berpendapat sunnah, tapi tidak memberikan alasan bagi orang yang mampu untuk meninggalkan kurban. Uang ratusan juta di rekening, bahkan miliaran, gak mau berkurban. Ini keterlaluan. Wah, mobil Innova, ya mobil Pajero, begitu kambing 3 juta nggak mampu, Pajero 500 juta mampu, Alphard 1 miliar mampu, giliran kambing 3 juta nggak mampu. Ini orang al-balitu wal sekeu wal bakhilu, apalagi bahasa Banjarnya, wal pamalaru, keterlaluan sudah ya. Mobil mampu beli, ya, apalagi semua sepeda motor mampu beli, bahkan di atas 20 juta harganya semuanya, giliran kambing 3 juta nggak mampu. Loh, saya nggak bicara tentang orang yang nggak mampu. Kalau orang nggak mampu, oke. Ini saya bicara yang mampu, ya. Kadang yang lucu ini Pak, lihat, perhatikan, ini yang ngomong bukan saya, ulama yang ngomong. Antum kalau pengen tahu orang itu tamak atau tidak, ya pengen tahu enggak ini si fulan tamak atau tidak. Kalau pengen tahu orang itu tamak atau tidak, lihat ketika Idul Adha. Itu sifat tamaknya orang kelihatan di situ. Sudah mobil ganal, rumah ganal, ya, rebutan kupon, sugih uang ratusan juta, kupon masih berebut, nggak mau ngalah sama orang miskin, rebutan
Ini sifat tamaknya. Kadang kulkas sudah penuh masih aja cari daging. La haula wala quwata illa billah. Mau diapakan? Ya, mau dia penuh kulkas dengan daging masih ngambil daging, hati-hati. Ya, itu maksud tujuan daripada kurban itu irfaqul masakin. Kita kasihan dengan rahmat kepada orang miskin. Tujuannya berkurban supaya orang miskin makan enak, bukan yang sugih tambah enak. Ini tambah yang sugih kasihan. Yang miskin dapat 1 kilo, yang sugih dapat 5 kilo. Kembali, seharusnya yang miskin kasih 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gak apa-apa. Yang sugih gak usah kasih sedikit lah, 1 kilo 2 kilo cukup untuk tabarukan, ngambil berkah. Makanya panitia nanti itu tolong dicatat orang yang kurang mampu. Jangan udah enak deh, misalnya Haji Ridwan soalnya donatur di majelis gak dikasih, Haji Ridwan belakangan nanti. Ya, yang kurang mampu, ya Haji Rudi apa semua, ya Haji Tamrin semua belakangan. Yang sugih ya Haji Yus itu belakangan semua. Ya, yang kurang mampu dahulukan, 5 kilo kasih, gak apa-apa. Kalau saya Haji Ridwan itu kapanpun beli daging bisa. Haji Agam ini tinggal beli daging ke pasar pagi cukup, tidak perlu rebutan kupon. Sampai sekarang Pak, saya tidak pernah ngambil kupon selama saya di sini, tidak pernah ngambil kupon. Kalaupun saya dikasih kupon, saya kembalikan. Kalaupun dikasih, saya kasih orang lagi. Kenapa? Karena saya merasa saya mampu. Kapanpun saya beli daging bisa. Nggak nunggu itu ada. Sekarang mau beli 10 kilo saya bisa. Jadi ada apa nunggu Idul Adha? Ya ada apa? Kalau kepengen makan daging, kenapa harus nunggu Idul Adha? Sekarang Anda mampu. Loh, kalau sudah Idul Adha itu kasihan hari raya yang orang miskin, kasihkan sama orang miskin. Ya, kasihkan sama orang miskin, nggak usah berebut. Catat yang mana yang kurang mampu, berikan kepada mereka, jangan diambil sendiri. Panitia, ini panitia juga, sering panitia saya. Panitia itu tidak ada hak ngambil daging, itu tidak ada. Ya, ini haknya panitia, ada haknya panitia di situ. Ini perlu diperhatikan. Begitu saya tegas masalah ini, saya terang-terangan, Pak. Terima nggak terima terserah dia. Panitia tidak ada hak di situ. Kalau misalnya Habib, ini ada orang misalnya ngasih sapi ke saya, ini langgar apa ini? Nurul Jannah, Al Jannah, langgar Al Jannah. Ada orang Haji Adam misalnya pengen kurban sapi, maka tugasnya panitia minta kepada Haji Agam uang akomodasinya harus ada. Haji, yang mau dipotong di Al Jannah, inggih, maka sini uangnya berapa? 2 juta atau 2,5 juta. Untuk apa? Untuk bayar panitia, untuk beli plastik, untuk beli terpal. Kalau ternyata yang berkorban tidak mau mengeluarkan duit, suruh potong sendiri, suruh bagi sendiri, gak usah repot. Ada apa repot? Kalau saya tidak pernah mau repot. Kalau tidak mau, sudah potong sendiri, bagi sendiri. Ada apa? Jadi panitia masjid, panitia langgar tidak perlu repot-repot. Sudah kita capek bagi, kita yang motongkan, kita yang nguliti, kita yang yang timbang. Makanya itu harus ada uang untuk panitia. Itu berapa panitianya misalnya? Dan tidak boleh panitia diupah pakai
pakai daging haram. Panitia upahnya 10 kilo haram. Panitia upahnya kepala dan paha haram. Tidak boleh sedikit pun dari daging, kulit, apapun yang namanya di binatang kurban, yang dikurbankan tidak boleh dijadikan upah. Misalnya panitia tidak ada rokok nih, coba jual itu apa? Jual kulit sapi dijual, uangnya buat dibelikan rokok, haram, wajib diganti. Lama ini makanya saya terang-terangan panitia harus paham di sini. Panitia nggak boleh makan daging kalau belum dibagi. Sampai siang, sampai jam 11 foto kelaparan sudah. Dia ambil di situ daging 5 kilo digulai, makan untuk panitia, haram. Kenapa itu belum dibagi? Jangan dimakan. Tidak ada hak panitia di situ. Makanya harus paham di sini. Ya, banyak orang yang beribadah, makanya Pak, dalam Zubat itu dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun badu. Semua orang yang beramal tapi tanpa didasari ilmu, maka amalnya ditolak sama Allah. Maka percuma beramal tapi nggak tahu caranya, hancur semua. Makanya itulah Pak pentingnya kita belajar ilmu bertahun-tahun ibadah, ternyata nggak tahu caranya wudu, nggak tahu caranya sholat, hancur semuanya. Makanya Pak, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib mencari ilmu itu. Bahkan perempuan itu Pak, sekalipun tidak diizini oleh suaminya untuk keluar mencari ilmu, sedangkan dia harus menuntut ilmu, maka boleh keluar tanpa izin suami untuk mencari ilmu yang wajib bagi dia yang tidak dia ketahui. Contoh, seorang perempuan misalnya nggak ngerti caranya sholat, minta, wahai suamiku, bagaimana caranya sholat yang benar. Suaminya nggak tahu, minta izin ya, pengen bertanya sama orang, nggak boleh, saya nggak izinkan, saya nggak ridho kamu keluar. Maka perempuan itu boleh keluar tanpa izin untuk belajar ilmu. Saking pentingnya ilmu, makanya harus belajar supaya tidak haram semuanya. Jadi gimana kalau sudah panitia tidak boleh ngambil upah dari daging, maka yang berkurban yang berupah, yang ngasih upah. Atau kalau saya minta, dan ini saya mohon panitia harus ikhlas membantu, tidak usah minta uang upah, tidak usah. Ya, mending ikhlas. Kenapa? Sama-sama membantu, biar membantu kaum muslimin, maka akan dibantu oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah akan membantu seorang hamba semenjak hamba itu membantu saudaranya. Semenjak dia bantu mempermudah urusan kaum muslimin, maka urusan dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipaham? Nah, sekarang saya mau mengadakan tanya jawab. Silahkan yang mau tanya masalah ini. Waalaikumsalam. Kami ini kan akan menghimpun kumpulan untuk satu sapi 7 orang dengan harga 3 juta per orang. Nah, dari 3 juta itu kalau kita kali 7 kan kurang lebih 1 jutaan gitu. Nah, kita berikan sapi nih. Nah, kebetulan sapinya ini mungkin kan 20 juta, dan kelebihan 1 juta tuh. Nah, 1 jutanya itu kita jadikan untuk biaya operasional bagaimana Bu? Ya sudah, pakai operasional. Jadi nggak perlu lagi kita sama-sama
Dan 1 juta kalau saya tidak nerima, kurang malah itu. Saya buat beli plastik, terpal apa semua kan. Tidak boleh pakai uang masjid. Pakai uang masjid itu tidak boleh. Banyak orang itu beli alat pakai uang masjid, beli, tidak boleh, haram. Kenapa? Karena kurban itu tidak ada hubungannya dengan masjid. Saya sering sampaikan di masjid-masjid, hati-hati saya bilang, jangan beli alat kurban pakai uang masjid, haram. Kenapa? Kurban dengan masjid gak ada hubungannya. Ada orangnya, tapi kan sama-sama ibadah. Kurban ibadah juga kan di masjid ibadah. Kalau gitu, ini aja, berangkatkan saya haji umroh pakai uang masjid, kan sama-sama ibadah. Ya, tidak usah repot. Berangkatkan saya umroh atau haji, mumpung musim haji ini, pakai uang masjid. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan saya ibadah, bukan maksiat di sana. Jadi ada aturannya masing-masing. Ya, ada aturannya. Tidak boleh pakai uang masjid. Sering saya sampaikan, jangan pakai uang masjid. Bahkan tidak boleh menyembelih di halaman masjid. Itu tidak boleh. Kalaupun harus menyembelih di halaman masjid, harus nyewa ke masjid. Harus ada uang sewa ke masjid. Tidak bisa. Harus nyewa ke masjid. Kalau harus di halaman masjid. Paham? Dan ini banyak kejadian seperti ini terjadi di masyarakat, banyak, bukan cuma di masjid besar di Samarinda. Ya ini sudah saya ingatkan, kalau Harapan Baru sampai Loja itu sudah masak sudah. Saya ini bukan ibaratnya, wah saya Pak, bukan membenci panitia, enggak. Loh, ini sudah hukum, nggak bisa. Ya, kalau pian mau terima, alhamdulillah. Saya cuma menyampaikan. Banyak orang nggak terima, loh terserah. Saya kan cuma menyampaikan, pian ambil, alhamdulillah. Nggak diambil, terserah. Karena tugas saya cuma menyampaikan ini yang pian tanya ada kepada siapapun. Ya. Tidak ada hubungannya masjid dengan kurban, tidak ada hubungannya. Air, semua, listrik tidak bisa. Masjid itu tidak bisa diganggu. Untuk maslahat umum tidak bisa. Kecuali kalau memang disediakan ini untuk maslahat kaum muslimin, beda. Dan misalnya infak untuk masjid dengan infak untuk maslahat kaum muslimin, itu tidak apa-apa pakai uang itu. Bedakan, oh ini maslahat kaum muslimin, jadi nanti untuk biaya kurban, untuk biaya apa dari situ nggak masalah. Tapi kalau orang ini uang masjid, sudah uang masjid nggak boleh. Kalau betul-betul uang masjid nggak boleh. Makanya saya itu di Harapan Baru dengan di Loja itu saya jarangkan kasih kotak amal untuk infak kaum muslimin, untuk maslahat kaum muslimin. Nanti di situ maslahat kaum muslimin apapun lah, yang penting maslahatnya ke kaum muslimin. Tapi dikelola oleh masjid, yang mengelola masjid boleh nanti. Ya, misalnya ada uang mas kaum muslimin, beli tanah, habis tanah bikin gedung. Jadi pian mau bikin acara di situ gratis. Kenapa? Maslahat kaum muslimin, tapi dikelola oleh masjid. Nanti boleh kayak gitu. Masjid punya toko boleh, masjid punya hotel boleh, terserah. Banyak di Jawa itu masjid punya toko banyak, masjid punya punya jualan hotel banyak, tidak masalah. Itu untuk pengembangan nanti. Masjid punya koperasi? Bagus. Koperasi. Punya apa? Koperasi. Itu mas untuk pengembangan masjid kan, supaya uangnya bertambah, kan masalah. Nanti si Nadir, nanti si
mudir masjidnya, si pengelola masjidnya nanti dia berpikir kira-kira ini untung atau tidak. Boleh nanti mengelola uang masjid untuk maslahat masjid. Paham enggak? Untuk maslahat masjid. Makanya ada Pak, ini milik masjid dengan ini masjid. Ini hak masjid dengan miliknya masjid, banyak seperti parkiran tuh. Parkiran itu bukan masjid, tapi miliknya masjid. Kamar mandi bukan masjid, miliknya masjid. Kalau masjid tidak boleh kencing di situ. Masjid kok dikencingi? Ya itu bukan masjid, miliknya masjid. Pak, jadi harus ada. Memang ini untuk masjid atau miliknya masjid, itu beda hukum nantinya. Halaman itu milik masjid. Ya, kalau mau ya izin sama yang pengelola masjid, itu pun nyewa nantinya di situ. Ada lagi mulanya? Musola untuk pertemuan gimana? Hah? Untuk pertemuan di musola. Pertemuan apa? Rapat untuk masyarakat. Rapat Iya. di Musola. musola nggak masalah. Rapat nggak masalah. Untuk apalagi masyarakat kaum muslimin nggak masalah. Masyarakat itu ibaratnya bukan maksiat ya, nggak masalah. Bahkan di masjid kalau rapatnya untuk maslahat umat boleh. Ya, untuk membicarakan bagaimana umat di masjid nggak masalah. Asalkan bukan masalah toko. Ya, kalau bicara dunia jangan di masjid, di luar. Setelah kurban ada lagi? Ya. Akikah dengan kurban mana dilakukan? Saya mau tanya, waktunya kapan? Kalau waktunya kurban ya kurban dulu. Kalau waktunya belum kurban, masih akikah, masih belum waktunya kurban ya akikah dulu, mana mampu. Kalau ternyata misalnya waktunya kurban mampu beli kambing, mana ya sudah kurban dulu. Masih jauh hari raya Idul Adha, mampu beli kambing ya akikah dulu. Anak biar apa namanya, mana biar waktunya. Kalau sudah waktunya misalnya pas tanggal 10 Dzulhijjah punya duit, kita ke kurban ya kurban. Kenapa ini waktunya kurban? Tapi kalau masih jauh kurban pun mampu beli kambing, akikah dulu. Mana yang didahulukan, mana yang cepat? Kira-kira mana? Apakah boleh menggabung akikah dengan kurban? Boleh. Ya, pendapat Imam Romli mengatakan menggabung akikah dengan kurban boleh. Saya niat akikah plus kurban, tidak apa-apa. Walaupun bahkan satu sapi itu niatnya 5 niat tidak apa-apa. Kan 7 orang ya. 2 orang berkurban, tinggal berapa? 5. 2 orang bernikah, ya tinggal 2 orang lagi. 2 orangnya jual bakso, tinggal satunya apa? Terserah macam-macam niatnya, nggak apa-apa. 1 sapi niat banyak tak masalah, tinggal dibagi-bagi. Ada lagi? Mengenai niatnya itu, gimana Bu? Kan di antara itu kan ada seperti yang dijelaskan tadi kan macam-macam tuh. Kita mau niat itu ketika kita menyampaikan uang kah, atau ketika
wakilkan saja, wakilkan misalnya kayak yang beleh. Ini kasih tahu wakilkan ini dua yang berkorban, dua yang akikah, dua begini. Yang perlu niat kan cuma yang berkorban sama yang akikah. Yang jual bakso kan tidak perlu niat. Yang penting potong. Kan yang jaga cuma cukup yang akikah dengan yang berkorban. Dan kalau itu kurban wajib gak perlu niat. Yang perlu itu kalau kurban sunnah baru wajib niat di sini. Kalau kurban wajib gak perlu niat. Ya, kalau kurban wajib gak perlu. Kurban nazar itu gak perlu niat. Sudah wajib, sudah berkurban. Walaupun gak niat sudah diatur sudah. Kurban sunnah wajib niat. Nah, kalau kurban wajib yang mudhahi, yang berkurban tidak boleh makan sedikit pun dari daging kurban. Tak boleh. Paham? Misalnya saya nadar, saya korban, ini korban wajib saya. Nadar saya mau bahwa saya ini kalau begini dapat kambing korban nadar. Maka saya tidak begitu disembelih, saya tidak boleh ngambil daging sedikit pun, wajib disedekahkan semua. Korban wajib. Tapi kalau korban sunnah, paling afdol sedikit diambil, misalnya kambing berapa kilo, 20 kilo, ambil 3 kilo, sisanya sedekahkan, itu paling afdol. Kalau nggak bagus, terlalu sedikit, sudah ulama ngambil jalan tengah, bagi tiga, sepertiga untuk dirinya yang berkorban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk tetangganya walaupun kaya. Misalnya potong sapi dapat 90 kilo, maka dibagi 3, 30 ya. 30 untuk dirinya disimpan untuk keluarganya, 30 kilo lagi yang kedua, sepertiga yang kedua untuk orang miskin, dan yang sepertiga terakhir 30 kilo terakhir untuk tetangganya walaupun kaya. Tapi ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin yang nerima daging. Perhatikan baik-baik. Kalau orang miskin nerima daging, boleh dia makan, boleh dia kasihkan ke orang, boleh dijual. Itu orang miskin. Karena apa? Karena lintamlik, sedekah miliknya orang miskin, terserah mau dimakan atau dikasihkan ke orang atau mau dijual, terserah ini. Orang miskin, orang sugih hanya boleh dimakan, boleh dikasihkan ke orang, tidak boleh dijual. Orang sugih itu dapat sedekah, dapat daging korban, tidak boleh dijual, haram hukumnya dijual. Makan atau kasihkan ke orang kalau orang sugih. Apakah boleh memberikan sama orang kafir kurban? Tidak boleh. Ada 3 pendapat sebenarnya. Ya, Madzhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, hukumnya haram. Yang memperbolehkan itu Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, Madzhab Hambali, yang memperbolehkan sama orang kafir. Tapi Madzhab Syafi'i tidak boleh. Tapi ulama kita memberikan jalan keluar. Gampang, ini aja jalan keluar supaya tidak keluar dari perbedaan pendapat. Gimana caranya? Caranya kasihkan ke orang, biar orang kasihkan ke dia, selesai. Ini kambing misalnya, kambing atau daging sapi 10 kilo saya kasihkan Haji Ridwan, miliknya Haji Ridwan kan. Kalau sudah miliknya Haji Ridwan, terserah beliau, yang penting jangan dijual. Mau dikasihkan sama orang kafir kita terserah. Lebih baik begitu, jadi supaya tidak keluar daripada khilaf. Pendapat Syafi'i terkuat, muktamad, tidak boleh memberikan kepada orang kafir. Kenapa? Karena itu haknya kaum muslimin. Ya, daging kurban itu hakul muslimin. Ada lagi? Tadi Adit menjelaskan bahwa si panitia boleh menggunakan atau manfaatkan daging sebelum daging. Ini kan si kurban itu nanti arahnya panitia.
tapi kita manfaatkan. Mohon dijelaskan ya tadi dulu. Kalau sudah dipasrahkan ke panitia, ini kita kasih tahu caranya supaya halal ya, supaya tidak haram. Ya, kayak gini. Makanya begitu misalnya. Haji Agam misalnya. Haji Agam berkorban sapi gaji itu ada. Tanya Haji Agam, Haji, pembagiannya kayak apa? Jadi harus berakadul di awal supaya tidak berkelahi di akhir nanti. Kayak apa? Kata Haji Agam, atur rupiah aja. Enak kalau kayak gitu. Atur rupiah aja enak. Yang khawatir itu kalau kita nggak tanya, tiba-tiba habis dipotong dapat daging 100 kilo. Tiba-tiba Haji Agam nggak pakai jilbab 90 kilo bawa ke rumah, 10 kilo bagi. Itu harus itu. Tidak boleh kita kan di panitia kurang ajar misalnya. Haji Agam kok gini mau ngambil 50 kilo haram. 90 kilo harus masuk ke rumahnya Haji Agam. Repot gak? Repot panitia. Makanya harus di awal kayak apa ini? Maunya pian berapa? Haji Agam misalnya. Haji pian mau berapa kilo nih? Saya 10 kilo. Ini dilihat sapinya, oh ini kurang lebih 100 kilo. 10 kilo masuk. Masih ada 90 kilo untuk dibagi. Masuk gak apa-apa. Tapi kalau Haji Agam sih, saya minta bid misalnya 90 kilo. Lihat sapinya kurus, kurang lebih wah ini sudah suruh potong sendiri aja sama cewek. Jadi potong sendiri aja, jadi potong seorang aja sudah. Nah ini namanya minta tolong potongkan ini ya. Ya. Nah, makanya harus kayak gitu. Kalau misalnya Habib Haji Agam, saya yakin Haji Agam atur panitia aja. Wih, nak kayak gitu. Jadi kata panitia, saya kasih pian 15 kilo ya. Atur aja 15 kilo Haji Agam, sisanya berapa? Kalau 100 kilo masih ada 85 kilo. Kan masih banyak 85 kilo. Nah, gimana kalau panitia pengen makan? Saya datang ke situ. Habib, ini Bib, ampun pian 5 kilo dari Haji Agam, makasih 5 kilo. Jadi tuan 5 kilo, tolong masak buat panitia. Boleh, kenapa? Itu hak saya yang dimasak. Yang tidak boleh itu belum dibagi langsung dimasak. Ini yang haram. Belum ada yang punya. Paham tak? Beda kalau dikasihkan ke saya, haknya saya. Terima kasih Ji, ya, yang punya saya 5 kilo sudah. Saya kata Haji, Haji Tuhan ini 5 kilo. Apa? Buat boleh aja. Nanti kasih panitia. Tidak masalah apa itu. Kalau misalnya izin sebelum pelaksanaan kepada seluruh yang ikut arisan, akad dulu kan bolehkah panitia minta untuk dimasak pada saat potong? Tidak ada hak panitia di situ. Harus dikasihkan kepada orang. Panitia tidak berhak di situ. Bisa dibaca, panitia nggak ada hak di situ. Harus dikasihkan. Oh ini buat pian. Panitia misalnya oh pian 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, haknya masing-masing. Habis itu dimasak bareng-bareng nggak masalah. Bisa dipahami ya? Tidak usah begitu, langsung aja, paham-paham aja. Makanya kan sudah sama-sama paham kita. Yang kasihkan lagi dibagi 5 kilo ampun pian selesai. Aja sudah paham sudah. Tapi pian kasihkan dia haknya dia kan. Paham mana paham? Paham supaya halal gitu kan. Artinya si yang dikasih ini memang sebenarnya dia bukan akali lagi, akali. Paham. Supaya kasihkan ke pian aja. Ini buat pian 5 kilo. Haknya pian terserah pian dah. Habis itu pian mau masak terserah. Ayo dah masak ada punya pian itu, gitu kan aja selesai. Punya pian masak aja enak buat bareng-bareng. Dan kan yang lain pasti paham loh itu. Ini dikasihnya sebelum pelaksanaan, artinya
potong selesai potong lalu dia siasat begitu, tapi ini belum dibagi dan apa bisa makan dulu Harus dibagi kepada panitia. Misalnya saya panitianya, saya Najirudin Ridwan ya Jagam panitianya. belum dibagi ke masyarakat. Paham, anak paham. Belum, pian bagi ke saya tidak masalah. Walaupun tidak ke masyarakat, pian belum ke masyarakat dibagi. Walaupun saya panitia, Habib, walaupun saya panitia, ini ampun pian 5 kilo. Ya, terserah pian, ya sudah, Bib, masak aja Bib. Oke kan masak. Ini kasus begitu Bib. Ini kan mensiasati. Si ada si A sama si B. Si A panitia, B panitia. Si A ini mengasihkan ini kita suruh kamu untuk ini dimasak ya. Tapi nanti si B dapat lagi lain dia tanya. Ini sesi pertama ini untuk makan aja, tapi kan pas bagian si B tadi kasih lagi. Emang tapi itu hak dia kan? Pian kasih itu hak dia. Beda masalah. Jangankan 2 kali, 3 kali dapat tidak masalah. Siasat itu tidak masalah jadi. Yang penting kasihkan dulu, bahkan dulu ini ampun dia, terserah dia. Mau dia masak terserah dia. Tapi kalau disuruh masak aja, wah sudah, bismillah masak. Paham nggak? Yang penting mau dia ditambah lagi, misalnya saya dikasih 5 kilo, ditambah lagi 10 kilo terserah. Terserah yang mau ngasih, terserah panitia. Terserah panitia. Makanya kalau mau ngasih itu lebih baik sama orang yang paham saja, lebih enak. Yang jadi panitia yang paham aja. Sedangkan ini Haji 5 kilo. Haji masak aja Ji, itu sudah ampun pian itu. Nanti abang tak kasih lagi Ji 5 kilo tidak masalah. Jadi paham. Yang penting jangan belum dibagi langsung dimasak. Ini 5 kilo masak. Mungkin tidak boleh ini. Beda akad, beda jadi haram karena penentu itu di akad ya. Perempuan itu haram gara-gara akad saja bisa jadi halal, bisa jadi ibadah. Dilihat jadi haram karena cuma omongan. Makanya penentu omongan ini. Akad ini menentukan halal atau tidak. Saya di 5 kilo buat ampun pian. Ya, baik. Masak jadi ampun pian. Misalnya, sudah nanti habis makan ini ampun pian 5 kilo lagi terserah. Jadi paham? Ada lagi? Ini masih berkaitan dengan lokasi tadi Bib. Jelas bahwa ini lokasi masjid, di lokasi masjid ini sebenarnya pagar nih. Berarti ini kan lokasinya pagar. Kita ngadain acara itu di luar pagar itu Bib. Makanya masih sah aja kita katakan bahwa kita tidak memanfaatkan fasilitas atau pagar. Di luar pagar, berarti tidak ada di masjid itu. Di parkiran. Parkirannya milik mana? Masjid. Ya sudah, harus nyewa ke masjid. Kalau misalnya yang jadi panitia kan pengurus masjid juga kan. Jadi istilahnya dosa ini lah, dosa bayar lah, dosa sewa. Ngawur itu, tidak ada hadis itu. Bukan panitia, Bahaya masjid bilang gitu. panitianya berhak, berhak. Nah, yang penting ada nyewa ke masjid. Ya harus ada nyewa. Memang hukumnya nggak boleh. Kita ini berkorban, potong korban di halaman itu tidak boleh sebenarnya. Hukumnya tidak boleh. Kalaupun harus, tidak ada tempat lain, harus nyewa ke masjid. Masalah dia nggak punya lokasi itu. Tapi bukan cuma Somalia, masjid yang lain banyak yang kayak gitu. Tidak nyewa. Tahu yang lingkungan masjid tiap tahun. Tidak ada hubungan ya, kayak ulangi lagi. Kurban dengan masjid tidak ada hubungan. Tidak boleh. Jadi nggak boleh pakai dana masjid untuk kurban, haram hukumnya. Kenapa? Itu bukan maslahat masjid. Kurban itu bukan maslahat masjid.
bahkan mengotori masjid, bikin najis di mana-mana. Seharusnya masjid itu suci, bersih, dikasih darah malah. Makanya nggak boleh, ulama mengatakan nggak boleh potong masjid, nggak boleh. Kenapa? Masjid harus suci, harus bersih, kok dikasih darah malah. Nah, itu sudah tidak masuk di akal gitu sudah. Orang head saja yang keluar darah nggak boleh lewat masjid, haram hukumnya. Kenapa? Dia keluar darah. Ini tambah potong di masjid malah ini. Kalaupun harus dimiliki masjid, ya tadi harus nyewa ke masjid, tidak ada hubungan. Intinya antara kurban dengan masjid tidak ada hubungan. Paling enak potong di RPH. Di tanah merah. Wah itu paling aman sudah. Nggak ada, sudah dipotongkan langsung di tanah merah. Ruwet kali masih. Nggak ada lagi. Kalau mau tanya silakan. Kalau tanya buat minggu depan aja ya. Nggak ada. Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Allah berikan manfaat kepada kita semuanya. Allah berikan ilmu manfaat kepada kita. Allah jauhkan kita dari segala masalah dan musibah. Allah jauhkan kita dari segala maksiat. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad Rasulullah. Ya